Shalom. Konten ini terbentuk atas kerjasama dengan Panitia MPP GKJ Kabluk 2019. Jika ada topik yang menarik mungkin dan dapat kami bahas dalam konten kami selanjutnya, maka bisa menghubungi ke redaksi yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Talkshow kali ini akan membahas tentang konsep puasa Kristiani. Dan saya, Philips, dan narasumber nanti, Pak Pendeta Niko. Mas Niko, apakah puasa Kristiani itu merupakan kewajiban atau hanya sekedar himbauan bagi umat Kristiani? Kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, puasa Kristiani tidak memiliki petunjuk teknis yang baku. Yang menjadi perintah Tuhan dan pernah dituliskan di dalam Alkitab salah satunya adalah bangsa Israel disuruh untuk puasa pada peringatan hari pendamaian antara Allah dengan manusia. Selain itu, semua puasa yang ditulis di Alkitab merupakan puasa dengan alasan dan tujuan tertentu. Mungkin Mas Philip masih ingat bagaimana puasa yang dikerjakan oleh Elia selama 40 hari ketika dia akan memenuhi apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan atas bangsa Israel. Kita juga pernah mendengar atau membaca cerita tentang bagaimana Daud berpuasa ketika anaknya sakit keras. Dia memohon Tuhan supaya menyembuhkan, tapi toh akhirnya anaknya mati. Dia punya tujuan. Demikian juga sampai puasa Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus dibaptis, dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Itu dikerjakan di dalam rangka untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah puasa itu wajib atau tidak, sebenarnya puasa Kristiani harus selalu memperhatikan alasan dan tujuan. Kita tidak punya petunjuk teknis yang jelas, kita tidak punya perintah yang baku, tetapi itu semua dikembalikan kepada panggilan hati. Apakah kita punya alasan dan tujuan untuk melakukan puasa? Intinya terletak pada alasan dan tujuan. Ya. Jadi kalau seperti itu, apakah puasa Kristiani itu hanya terbatas pada waktu tertentu saja, Mas Niko? Seperti saya bilang tadi, puasa Kristiani tidak memiliki petunjuk yang baku, kapan harus dikerjakan dan sebagainya. Tetapi itu selalu dikembalikan kepada alasan dan tujuan. Nah, ada beberapa alasan puasa Kristiani. Misalnya yang pertama adalah demi memenuhi kepanggilan Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh beberapa rasul sebelum mereka berangkat untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan, sama yang dikerjakan Elia, sama yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bisa juga di dalam rangka memohon sesuatu. Tadi saya bilang Daud dan begitu. Tetapi juga bisa puasa dikerjakan di dalam rangka memaknai suatu peristiwa tertentu. Dan itulah yang sekarang sering dikerjakan oleh teman-teman Kristiani, yaitu di dalam peringatan masa Paskah, masa Prapaskah. Jadi di dalam rangka menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus, orang Kristiani kemudian mengambil laku puasa supaya lebih menyatu, supaya lebih memahami dan merasakan apa yang selama 40 hari dipergumulkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau disebut kemudian punya waktu tertentu atau tidak. Tetapi mari sekali lagi, apa sih yang mau kita kerjakan? Dan di dalam mengerjakan itu, kemudian kita mengambil termin waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, alasan apa yang seharusnya ada dalam puasa Kristiani tersebut? Misalnya begini, mungkin ini tidak boleh, atau ini boleh. Misalnya kan seperti itu, Mas Niko. Kalau ditanya motif ya, motif orang berpuasa itu memang bermacam-macam. Tadi saya di depan sudah bilang ada tujuan-tujuan tertentu dan kemudian itu harus disesuaikan dengan motifnya dia. Nah, maka yang harus dipahami dulu bahwa puasa itu mewujudkan relasi antara manusia dengan Allah. Jadi fokusnya adalah kepada Allahnya. Nah, ini kemudian selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang berpuasa, dia justru tidak boleh menampakkan kepada orang lain kalau dia berpuasa. Tuhan Yesus bilang, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, dan berseri-serilah, begitu. Nah, seringkali orang berpuasa ada motif yang keliru, yaitu supaya dia dihargai orang, dianggap lebih saleh, dianggap memiliki ketingkatan rohani yang lebih, begitu. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan motifnya harusnya ada di dalam hati, terkait relasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, yang tidak boleh dikerjakan adalah untuk pamer.
Saya ngomong ke Mas Philip, sorry ya saya puasa, jadi saya tidak bisa ikut bantu acara. Begitu. Apalagi masuk medsos misalnya gitu ya. Harus di-upload begitu ya. Atau yang kedua, kemudian itu dijadikan alasan untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Bukan pamer, tetapi menghindar dari tanggung jawab sendiri. Oh, aku sedang puasa kok, berarti hari ini aku tidak perlu bekerja. Oh, aku sedang puasa kok, berarti hari ini aku boleh tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Menjadi permisif pada diri sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Tuhan mengatakan bahwa ketika puasa orang harus biasa. Dalam artian, ini kembali kepada hati. Relasi antara manusia dengan Allah itu yang harus menjadi motif yang utama. Terus kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tidak boleh begini pamer atau misalnya mengurangi sesuatu pekerjaan atau permisif misalnya tadi Mas Diko. Terus kira-kira apa yang bisa dilakukan pada saat puasa Kristiani tersebut Mas Diko? Oke. Puasa Kristiani itu ada beberapa macam. Ada satu puasa di dalam rentang waktu tertentu. Jadi puasanya mungkin seperti puasa teman-teman kita yang lain, yaitu kita tidak makan dan tidak minum sama sekali, katakan kita ambil rentang waktu 12 jam sehari, begitu. Atau bisa juga puasanya dengan modal berpantang. Misalnya Mas Philip kesukaannya apa? Misalnya Mas Philip sukanya kopi seperti ini, senang banget. Nah, sehari berapa cangkir? Katakanlah 3 atau 4 cangkir. Anda mengurangi. Atau Anda sama sekali tidak minum kopi, tapi masih makan dan minum seperti biasa, berpantang kopi. Atau seperti saya dulu pernah melakukan berpantang daging. Jadi tidak makan daging selama rentang waktu yang kita sepakati bersama. Nah, puasa itu ketika berpantang, kemudian hasil yang selama ini kita habiskan untuk memakan sesuatu atau untuk mengkonsumsi sesuatu, kemudian kita kumpulkan. Dan itu nanti akan kita persembahkan kepada Tuhan melalui gereja untuk bisa melakukan sesuatu bagi sesama. Maka barulah puasa kita berguna. Selain untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang sekarang rutin atau rajin dilakukan oleh gereja. Jadi puasa kita berpantang, tidak minum kopi. Seberapa sih pengurangan konsumsi yang digunakan untuk ngopi? Kita kumpulkan dan kemudian nanti kita gunakan untuk menolong sesama. Jadi puasa itu akan bermanfaat untuk kita dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi nantinya juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau begitu, apakah puasa Kristiani itu bisa menjadi lifestyle atau gaya hidup bagi umat Kristiani, Mak Diko? Memperhatikan bahwa puasa bukanlah sebuah kewajiban, tetapi bergantung kepada kebutuhan, maka itu selalu dikembalikan kepada alasan personal antara pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa yang saya kerjakan ini baik, membangun diri saya, membangun juga relasi saya dengan sesama, itu bisa menjadi sebuah gaya hidup. Dan kemudian kita jalani dengan sukacita. Bedanya puasa kita adalah, puasa kita tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan atau dengan ketakutan. Lakukan dengan sukacita. Karena ketika itu dikerjakan dengan sukacita, puasa itu akan membuahkan sesuatu yang baik. Nah, gaya hidup itu kan sesuatu yang kita jalani karena kita seneng. Gaya hidupnya dengan ngopi, gaya hidup kita misalnya minum, yang lain makan. Nah, puasa ketika dijalani dengan sukacita itu menjadi gaya hidup yang membangun. Mas Iko, kira-kira pesan atau semangat apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman dalam menjalankan puasa masa Prapaskah ini? Mungkin Mas Iko bisa teman-teman, mengingat bahwa puasa Kristiani bukanlah sebuah kewajiban, itu adalah berkait dengan panggilan hati kita kepada Tuhan. Kita diundang di masa Prapaskah ini untuk menghayati kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, yang pada akhirnya membuat kita menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang ketika ada panggilan puasa itu, kerjakanlah di dalam penghayatan itu semua demi Tuhan, demi kita merasakan apa yang juga dipergumulkan oleh Tuhan Yesus, dan kehidupan kita akan dibangun atas dasar itu. Tetaplah kerjakan semangat apa yang kita harus lakukan sehari-hari, dan biarlah itu semua kemudian menjadikan orang lain bersukacita atas puasa kita. Jangan lupa berpantang dan kemudian membagikan kepada orang-orang lain. Itu akan membuat puasa kita bermakna, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang kita. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi talkshow kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam menjalani masa Prapaskah dan memaknai puasa Kristiani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.